hampir 20 tahun yang lalu. Dengan pertanyaan yang sama di tahun 2005 kita juga menanyakan pertanyaan yang sama. Pada waktu itu yang menjawab NU di angka 27,5%. Kemudian Agustus itu naik menjadi 41,7%. Kemudian Agustus di 2023 56,9%. Kemudian untuk Muhammadiyah sendiri Agustus 2005 dengan pertanyaan yang sama ini 9,4%, kemudian Agustus 2014 7,8%, Agustus 2023 5,7%. Jadi selama 20 tahun terakhir NU mengalami kenaikan 2 kali lipat dari 27,5 menjadi 56,9. Kemudian untuk Muhammadiyah ini menurun hampir separuhnya dari 9,4 menjadi 5,7. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Rumah Berkemajuan. Kali ini saya nggak bareng narasumber tapi saya sendirian. Saya sengaja sendirian karena mau merespon beberapa isu yang akhir-akhir ini kembali mencuat. Salah satunya adalah kemarin sempat viral nih, salah satu tokoh lembaga survei di Indonesia namanya Denny GE yang dia mencoba membandingkan jumlah populasi antara NU dan Muhammadiyah dari tahun 2005 hingga sekarang. Dalam surveinya Denny GE itu dikatakan bahwa teman-teman NU meningkat gratis jumlah populasinya, sedangkan Muhammadiyah justru sebaliknya, dari angka yang tadinya sekitar 9, sekian persen sekarang turun di angka 5, sekian persen. Pasca video itu beredar di mana-mana, tentu menjadi perbincangan yang agak seru di kalangan internal Muhammadiyah. Responnya juga macam-macam. Ada yang merespon, satu misalnya mereka mengatakan, wah ini kayaknya nuansanya nuansa politis karena menjelang pemilu tahun 2024 sehingga survei itu sangat mungkin berkepentingan secara politik agar Muhammadiyah dalam tanda kutip secara politik tidak begitu diperhitungkan dalam konteks perhelatan dan kontestasi akbar demokrasi 5 tahunan itu. Tapi ada juga sebagian yang merespon dengan cara bahwa jangan-jangan nih metodologinya nggak valid. Jadi yang disoal adalah soal metodologi ya, soal samplingnya, soal populasi mana yang dia ambil untuk diwawancarai atau diajukan kuesioner, standar apa yang digunakan di dalam konteks dia mensurvei sehingga hasilnya semacam itu. Ada juga yang kemudian merespon agak sentimen begitu dengan mengatakan bisa jadi nih aktor yang namanya Denny GE barangkali kurang begitu suka dengan Muhammadiyah, atau dia sesungguhnya pesanan dari pihak-pihak tertentu untuk dalam tanda kutip sekali lagi mengecilkan populasi warga perserikatan dengan argumentasi survei. Ya harus dimaklumi ya memang kan survei di Indonesia itu kayak semacam jadi tren gitu. Tapi di antara banyak respon itu ada juga yang kemudian mencoba bersikap realistis dan otokritik dalam. Nah, saya termasuk orang yang memilih pada posisi itu. Saya tidak marah kepada Denny GE, saya tidak menduga bahwa ini ada muatan politis dan seterusnya. Tetapi justru kritik itu menjadi satu stimulus, menjadi satu vitamin pupuk bagi kita untuk bisa menggenjot, mendongkrak ulang bagaimana cara kita berdakwah, bagaimana gerakan-gerakan kita, formula-formula yang selama ini sudah kita jalankan, benarkah sudah tepat atau belum? Bayangkan kalau misalnya ya, ternyata survei yang dihasilkan oleh Denny GE itu misalnya beneran misalnya. Tentu kita harus melakukan namanya inward looking ya, penghadapan ke dalam. Jangan-jangan memang ada yang keliru.
jangan-jangan memang ada yang tidak tepat dari cara kita menggerakkan persyarikatan. Ya tentu nggak terlalu baper juga. Percaya 100% terhadap survei tidak juga. Tetapi menolak hasil survei saya kira juga ya jangan kemudian ditolak mentah-mentah. Maka kalimat atau kata yang tepat adalah kita coba jadikan survei Denny GE itu sebagai salah satu cara kita untuk melakukan otokritik ya, atau kritik ke dalam, sehingga dengan cara itu kita justru bisa menyusun langkah-langkah strategis agar kedepannya gerakan Muhammadiyah ini lebih bisa dipercaya lagi. Persoalan yang kedua, saya akan mencoba membahas tentang beragam pertanyaan yang masuk ke kita. Pertanyaan ini kalau misalnya kita simpulkan sebenarnya mengerucut pada satu hal. Kenapa setiap muncul gerakan keagamaan baru di Indonesia, Muhammadiyah menjadi salah satu korbannya nih? Atau banyak jamaah Muhammadiyah yang lari, pindah haluan, pindah rumah begitu, seolah-olah rumah-rumah baru yang muncul itu lebih menarik daripada rumah Muhammadiyah. Satu hal yang perlu kita catat, sesungguhnya munculnya gerakan keagamaan baru semacam itu bukanlah hal yang luar biasa. Itu sebenarnya fenomena biasa aja. Kalau kita baca dalam kacamata sosiologi misalnya, sebenarnya dalam setiap kurun waktu tertentu emang pasti muncul tuh gerakan-gerakan semacam itu untuk kayak semacam menjadi antitesa ya terhadap gerakan-gerakan keagamaan lama yang selama ini sudah berjalan. Nah tentu Muhammadiyah sebenarnya tidak sendiri nih, dalam tanda kutip kalau mau distatuskan sebagai korban. Tapi tentu saja salah satunya adalah Persyarikatan Muhammadiyah. Tentu sekali lagi merespon situasi-situasi semacam itu perlu langkah-langkah strategik, perlu pembacaan ulang yang komprehensif, perlu analisis yang mendalam, sehingga langkah-langkah itu bisa kita tetapkan, bisa kita eksekusi, bisa kita benar-benar semacam ejawantahkan di dalam dunia nyata, sehingga problem-problem itu tidak lagi kemudian menjangkiti Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, beberapa langkah saya kira yang bisa kita upayakan itu, yang pertama kita perlu menata ulang tentang konsep internalisasi ideologi Muhammadiyah. Selama ini kan rasanya ideologisasi ini kayak kurang menjadi bahan perhatian ya, karena dianggap sebenarnya si ideologisasi itu sudah semacam habit. Cuma faktanya ketika kemudian kita dihadapkan dalam situasi lapangan, benar tuh kata mereka yang mengatakan bahwa banyak populasi atau jamaah kita yang kemudian bermigrasi dari Muhammadiyah ke non-Muhammadiyah. Artinya dari situ sesungguhnya ada persoalan internalisasi ideologi kita. Harus ada wadah-wadah baru, ada momen-momen baru, ada pikiran-pikiran baru, ada metode-metode baru yang diupayakan oleh kita agar sistem proteksi di dalam tubuh Muhammadiyah ini menjadi jauh lebih keren, jauh lebih kuat, sehingga tidak mudah bagi warga persyarikatan untuk berpindah rumah dari rumah lamanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, memang tampaknya perlu ya langkah-langkah semacam mengumpulkan tulang-tulang yang sudah berserakan. Kan selama ini banyak di antara kita itu yang merasa menjadi bagian dari Muhammadiyah, ya selama dia jadi pengurus, kalau nggak jadi pengurus sudah nggak lagi gitu kan. Padahal sebenarnya kan afiliasi pemikiran mereka, ke alam kebatinan mereka, cara beribadah mereka, gerakan-gerakan mereka itu sebenarnya kan lebih dekat dengan kita. Makanya sebenarnya perlu langkah-langkah semacam itu. Artinya apa? Mereka-mereka yang merasa berafiliasi dengan kita itu kembali dirangkul, kembali diajak, kembali disatukan, entah dalam sebuah wadah tertentu atau dalam bentuk-bentuk yang lain.
Ini sekaligus nanti menjawab tidak hanya pada persoalan kedua, tapi juga menjawab tadi hasil surveinya Denny GE tentang kemerosotan jumlah warga persyarikatan. Kemudian yang ketiga adalah pentingnya mereformulasi konsep dakwah kita ya. Kan selama ini Muhammadiyah ini dikenal nih ya, terlalu serius ya kan. Artinya nggak ada guyon, nggak ada tawa, sentuhan seninya juga kurang maksimal, dan macam-macam lah. Kesannya kalau orang ngaji di Muhammadiyah itu pasti serius ya, yang garis lucu nggak ada, semuanya garis lurus dan seterusnya. Padahal sebenarnya kan ya masyarakat kita kan butuh sesuatu yang menggembirakan begitu. Bahkan kan ini sebenarnya pada tahun 1914 Kiai Dahlan itu sudah merumuskan ya di dalam statuta lah kalau istilah sekarang itu, tidak hanya memajukan tetapi juga menggembirakan. Artinya konsep dakwah yang menggembirakan ini sesungguhnya sejak awal berdiri itu sudah benar-benar ditanamkan dan menjadi prioritas. Artinya nggak harus serius-serius amat dalam tanda kutip kemasan ya, meskipun misi utamanya atau kontennya adalah konten-konten yang benar-benar serius begitu. Kemudian yang keempat itu sebenarnya adalah perlu langkah-langkah strategik untuk merumuskan kayak semacam ikon baru di dalam tubuh Persyarikatan Muhammadiyah. Yang ikon ini harapannya itu menjadi satu daya tarik ya. Kan selama ini yang dikenal oleh masyarakat luas tentang Muhammadiyah itu kan 3 hal kan, healing, feeding, dan schooling kan. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan dunia kesehatan, rumah sakit, kemudian feeding, santunan kayak panti asuhan dan seterusnya. Lalu schooling, lembaga pendidikan, nah itu oke, itu dipertahankan, it's okay. Tetapi juga ada hal-hal lain yang mestinya ikonik ya, yang sangat different, sangat berbeda ketika dibandingkan dengan gerakan-gerakan keagamaan lain. Itu harus dipikirkan apa kira-kira. Kemudian yang kelima, itu karena hari ini kita kan dihadapkan dengan kemajuan sains, teknologi, menjamurnya media sosial ya. Saya kira ini menjadi satu tantangan dan menjadi mega proyek dalam tanda kutip agar dakwah Muhammadiyah ini benar-benar nanti bisa masuk ke semua kalangan, termasuk kalangan yang disebut dengan Gen Z atau generasi Z atau generasi milenial, lewat masifnya media sosial dengan kemasan-kemasan yang tentu saja luas, unik, menarik, tidak kaku ya, tidak kesannya kayak seminar-seminar lagi dan seterusnya, bukan forum-forum yang kaku yang dipindah di media sosial, tetapi memang kemudian kemasan-kemasan dalam media sosial itu dikemas sebagai satu alat untuk mendakwahkan pikiran-pikiran bernas Muhammadiyah. Sebab kalau tidak demikian, nanti pikiran-pikiran bernas itu hanya akan menjadi putusan elit dan dokumen yang mati yang tidak akan pernah tersebar ke masyarakat. Contoh nih, misalnya pada tahun 2015 ya kalau tidak salah muktamar di Makassar, kan kita sudah punya risalah namanya Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Sebagai sebuah konsep luar biasa itu. Sangat bernas, sangat brilian. Tapi pertanyaannya, apa iya itu sampai ke masyarakat level bawah, masyarakat akar rumput misalnya. Itu belum selesai, sudah disusul lagi. Misalnya dengan risalah Islam berkemajuan yang diputuskan dalam muktamar yang kemarin di Solo misalnya. Ini sebagai sebuah putusan oke. Tapi bagaimana hal itu sampai kepada masyarakat sehingga pikiran-pikiran bernas Muhammadiyah itu menjadi arus utama di tengah masyarakat, dipakai ya, digunakan, diamini, diikuti. Dengan cara demikian tentu saja secara otomatis
itu orang-orang akan melirik Muhammadiyah sebagai satu gerakan keagamaan yang memang cocok sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan tantangan zaman, menjawab persoalan-persoalan kekinian, sehingga ada daya tarik yang luar biasa. Dengan cara seperti itu, tentu survei yang mengatakan bahwa jumlah populasi kita semakin merosot akan bisa lambat laun akan bisa kita jawab. Iya, harus begitu ya, harus begitu. Karena jika tidak ada langkah-langkah strategik semacam itu, tidak ada jaminan bagi kita apakah warga kita ini akan semakin banyak atau justru makin kesini makin habis. Nggak bisa lagi dong kita punya prinsip bahwa Muhammadiyah kan tidak mengedepankan kuantitas tetapi mengedepankan aspek kualitas. Ada benarnya dalam kurun waktu tertentu prinsip itu digunakan. Tetapi dalam konteks kekinian masih mempertahankan cara itu tentu rasanya menjadi tidak tepat. Kita harus berpikir tentang kualitas iya, tetapi menambah jumlah kuantitas warga persyarikatan dengan ide-ide bernas dengan pikiran-pikiran brilian Muhammadiyah itu adalah sebuah keharusan. Kenapa? Kalau tidak berarti jangan-jangan nanti orang akan kemudian menuduh, oh pikiran Muhammadiyah ternyata nggak laku nih. Pikiran Muhammadiyah ternyata nggak cocok nih di Indonesia. Yang cocok adalah yang lain. Tentu tidak perlu bermimpi terlalu besar. Misalnya kita akan menjadi mainstream. Semua orang Indonesia bahkan warga dunia mengikuti Muhammadiyah misalnya. Tidak juga harus begitu. Tetapi rasanya tidak elok juga kalau kita ternyata menjadi perkumpulan yang berdirinya aja udah lama banget, udah 1 abad, tetapi jumlah pemeluknya katanya tidak banyak-banyak amat. Nah tentu kita tidak ingin hal itu terjadi. Semoga ada langkah keren, ada ide-ide luar biasa selain apa yang sudah saya sampaikan, dan itu menjadi satu upaya sistematis dan serius untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh Muhammadiyah.